Dampaknya terjadi sampai hari ini dan terjadi juga sampai di masa yang akan datang. Dampaknya terjadi di era mesianik. Kenapa? Karena nanti ketika Mesias kita memerintah akan terjadi apa? Kebangkitan orang-orang itu, saudara. Itu terjadinya bertahap dan mungkin itu terjadinya seperti sesuatu yang mungkin sesuatu yang natural di masa yang akan datang. Who knows? Tetapi hari ini kita akan melihat jauh lebih dalam supaya kita bisa tahu apa dampaknya bagi kehidupan setiap kita. Kita akan lihat secara detail. Kalau di dalam Torah, di dalam teks firman Tuhan, tidak disebut secara spesifik reward apa yang diterima oleh Shem, reward apa yang diterima oleh Yafet. Dia cuma dibilang yang jelas, Ham mendapat konsekuensi keturunannya Kanaan menjadi budak, hamba. That's it. Tetapi di dalam literatur yang lain diperjelas. Ini hebatnya, ini luar biasanya Tuhan kita, ya. Tuhan kita ini luar biasa. Apa yang dilakukan, rewardnya itu bisa sama. Kalau saudara tahu ceritanya, ya, kalau saya baca cepat ya. Yang tadi Kejadian 9 ayat 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Tindakan baik apa? Good deeds apa yang dilakukan oleh Shem dan Yafet? Mereka mengambil kain. Dan saudara tahu literatur yang lain katakan reward yang mereka terima itu juga berhubungan dengan kain. Saya quotes dari Midrash Tanhuma, Noah 15, slide. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika memberi mereka sesuai dengan tindakan mereka itu, Tuhan memberi Shem reward, yaitu apa? Commandments of Tzitzit. Saudara tahu Tzitzit? Tzitzit itu jumbai yang ada di talit, selendang doa, kemudian ujungnya ada jumbainya, itu Tzitzit. Saudara ingat, oh apa itu orang Yahudi dan lain sebagainya, oh tunggu dulu. Yeshua juga pakai Tzitzit. Kenapa? Kalau saudara ingat cerita wanita yang mengalami pendarahan, apa yang dipegang oleh wanita itu? Tzitzit. Tidak ada yang lain, tzitzit dipegang. Dan saudara, Sakaria 8 ayat 23 bilang nanti di akhir zaman satu orang Yahudi, 10 orang Gentiles akan memegang tzitzit satu orang Yahudi. Tzitzit ini ngomong apa? Tzitzit ini untuk mengingatkan perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Tzitzit. Tetapi teks aslinya enggak cuman bilang tzitzit, jumbainya itu. Tetapi lebih spesifik yaitu techelet. Apa itu techelet? Techelet itu lebih spesifik daripada tzitzit. Mungkin slide berikutnya, satu slide. Techelet itu ini. Kalau saudara lihat, techelet itu apa? Techelet itu adalah benang biru yang ada di antara kain putih. Satu selirit itu ya, seret gitu. Benang biru yang ada di antara benang-benang putih lainnya. Kenapa ini signifikan nanti? Kita akan lihat kenapa ini signifikan. Ya, kembali ke slide sebelumnya. Itu yang diterima oleh Shem. Dan apa yang diterima oleh Yafet? Yang diterima oleh Yafet, and the Yafet, he gave the right of burial in the land of Israel. Dan Yafet diberi hak supaya dia dikubur di tanah Israel. Loh kok gak enak ya? Katanya dia berbuat baik, tapi kok diberi. Kenapa berhubungan dengan kain? Karena kalau dikubur di Israel, dibungkus dengan kain kafan. Seperti Mesias kita, Yeshua. Loh,
kok aneh ya, kok reward, kok kain kafan ya. Nah, tetapi kita akan melihat signifikansinya di zaman akhir nanti, di era mesianik. Apa signifikansinya? Kenapa hak untuk dikubur di tanah Israel ini sangat berharga, saudara? Luar biasa ternyata. Dan itu diperoleh oleh mereka berdua. Yang pasti lebih berharga daripada jadi budak, ya kan? Yang pasti lebih berharga daripada jadi budak. Tapi kenapa kok rewardnya beda? Kenapa rewardnya lain? Di literatur yang lain dijelaskan. Karena yang berinisiatif pertama. Karena apa? Karena ketika kata-kata ayat yang tadi bilang, Syem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka. Ketika itu disebutkan Syem dan Yafet, tetapi ketika kata kerja mengambil kain itu singular. Artinya apa? Artinya hanya ada satu orang yang melakukan tindakan pertama. Yang berinisiatif untuk melakukan tindakan pertama. Yang berinisiatif untuk melakukan tindakan yang benar. Di tengah konflik yang terjadi di dalam keluarga Nuh. Yaitu siapa? Syem. Oleh karena itu dia memperoleh reward yang lebih besar daripada Yafet. Yafet datang setelahnya. Mungkin diajak sama Syem, ayo Fet, ayo bantuin gitu ya kan. Baru dia, ngapain? Sudahlah pokoknya bantuin. Nah, baru dia, oh ya udah. Nah. Tetapi inisiatif pertama, respon yang tepat dilakukan oleh Syem. Oleh karena itu dia mendapat reward yang jauh lebih baik. Ini hal yang luar biasa, saudara. Dan ini sangat signifikan untuk kita alami nanti. Ya, saya akan masuk lebih dalam, saya akan baca satu teks literatur yang lain dari Targum. Targum ini agak beda. Kenapa? Targum itu seperti mereka rephrase dari ayat firman Tuhan yang ada untuk memperjelas artinya. Jadi ini bukan literatur yang komentari atau lain sebagainya, enggak. Mereka itu memperjelas, mereka merephrase untuk memperjelas. Itu yang dilakukan oleh Targum ya. Di dalam Targum Pseudo Yonatan dikatakan seperti ini, slide. Dan dia berkata, ya ini ayat yang tadi, yang ayat 27. Diberkatilah Adonai Elohim Syem, yang mana pekerjaannya itu benar. Dan oleh karena itu biarlah Kanaan menjadi hamba kepada mereka, kepada dia. Dan Tuhan akan memperindah perbatasan-perbatasan dari Yafet. Dan anak-anaknya, ini sekali lagi bahasa Targum ya kan, yang ditulis oleh orang Jews, akan proselit. Artinya proselit itu apa? Proselit itu masuk menjadi bagian di dalam bangsa Israel. Sekali lagi ini bahasa proselyted ya, ini Targum. Tapi nanti kita lihat apa yang dipakai oleh murid-murid Yeshua bahasanya ya. Dan anak-anaknya akan diproselit dan akan tinggal berdiam di sekolah-sekolah Syem. Saudara tahu Syem itu punya sekolah-sekolah. Sekolah apa? Sekolah Torah. Yang mana Yakub, kenapa Yakub sangat familiar dengan aturan-aturan Torah yang ada? Karena Yakub ketika dibilang Yakub itu sukanya berdiam di dalam kemah, itu sukanya berdiam. Term, idiom, ya, idiom berdiam di dalam kemah itu menyebutkan seseorang yang suka belajar di dalam kemah. Belajar di mana? Dan di zaman itu sekolah Torahnya adalah sekolahnya Syem, ya. Dan mereka akan berdiam di sekolah-sekolah Syem dan Kanaan akan menjadi hamba mereka. Kanaan akan menjadi hamba mereka. Dan saya akan tarik semua ini kepada apa yang akan terjadi nanti. Di zaman akhir, dari sini kita bisa ambil sesuatu. Berarti reward yang mereka terima itu enggak cuman reward apa ya? Kaleng-kaleng gitu ya, Saudara. Ini reward beneran, Saudara. Ada sesuatu yang sangat signifikan di sini. Reward Syem yang sangat luar biasa, dan ini akan mereka terima dengan full waktu zaman era mesianik.
Sama halnya dengan Yafet yang akan juga diterima full waktu zaman era Mesianik. Tetapi ini juga menggambarkan bukan hanya keturunan mereka secara literal. Yang mana salah satunya keturunan Yafet, kalau saudara baca baik-baik, ada satu nama yang sangat familiar. Salah satu keturunan Yafet, siapa? Magog. Nah, saudara dapat petunjuknya kan? Ya kan? Tadi bilang ini Magog, kemudian ada Turki, kemudian ada Russian, ada ya saudara teruskan sendirilah. Bukan hanya keturunan secara jasmani, tetapi ada sebuah arti yang sangat signifikan di sini, di era Mesianik nanti. Dari sini kita bisa simpulkan sesuatu. Kenapa? Karena reward dari Yafet dan reward dari Shem itu nggak berhenti, cuman hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang no. Ada sesuatu yang begitu indah di sini. Kenapa saya tadi bilang kain kafan, tempat penguburan di tanah Israel itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh. Apalagi kalau itu terjadi di era Mesianik. Kenapa? Karena nanti ketika Mesias kita memerintah akan terjadi kebangkitan orang-orang mati. Dan saudara yang familiar dengan semua itu, nanti semua yang itu bertahap saudara, nggak tahu-tahu brak gitu semua ya. Seluruh dunia tahu-tahu orang matinya bangkit semua gitu, enggak. Kayak film zombie gitu, enggak. Bukan kayak gitu saudara. Itu terjadinya bertahap. Dan mungkin itu terjadinya seperti sesuatu yang mungkin sesuatu yang natural di masa yang akan datang. Who knows? Tidak ada yang bisa tahu masihan hari ini. Tetapi terjadinya itu bertahap. Dan saudara kalau Mesias memerintah di tanah Israel, otomatis yang mengalami kebangkitan orang mati lebih dahulu yang ada di sono dong. Jadi makanya saya mikir waktu papa saya tidak ada, apa perlu dipindah ke saya? Ya sudah kadung ya di sini. Enggak. Tetapi intinya lebih baik ya dapat kebangkitan orang mati ya jauh lebih baik. Tetapi itu adalah sesuatu yang indah saudara. Dan siapa ya waktu itu yang mungkin share-nya, bagaimana dengan kita yang masih hidup nanti kan masih bisa mengalami kematian dan lain sebagainya. Jawabannya satu, iya. Bagi yang hidup mengalami kematian, yes. Tetapi saudara ketika Mesias sudah memerintah, saudara mati sebentar akan dibangkitkan kembali. Wow, luar biasa ya kan? Makanya saya hari ini, saya berusaha ngomong sama istri saya. Pokoknya kita pokoknya sampai menjadi saksi, melihat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dengan mata kepala sendiri kalau bisa. Saya juga berdoa tiap malam. Saya sarankan saudara boleh lah, ya kan? Artinya kalau saudara hidup di tahun ini, saudara masih dapat chance ini. Kenapa? Ya makanya ya kan, ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus cepat datang, Tuhan Yesus cepat datang. Supaya apa? Supaya kita nutut saudara ngelihat loh. Nanti saudara mati. Begitu Tuhan Yesus datang, ya kan? Besoknya saudara mati, tidak apa-apa. Nanti sebentar lagi dibangkitkan gitu kan. Ekstrimnya kayak gitu, ya saya enggak tahu, saya bukan Tuhan Yesus loh ya. Nanti, Pak Ivan lo ngomong gitu, ya enggak saudara. Maksudnya ya enggak lama-lama lah nunggunya. Enak kan gitu. Makanya doa Tuhan cepat datang ya kan. Kenapa? Nanti kita akan ikut mendapat rewardnya sama-sama di dalam kerajaan Mesias. Bukankah itu hal yang indah? Dan ngomong tentang reward ini hal yang luar biasa. Artinya reward Shem itu lebih luar biasa, ya kan? Dan saudara berangkat dari tadi Sudo Jonathan, akhirnya saya bisa menyimpulkan sesuatu di sini berarti. Berarti nanti di era Mesianik akan ada kategori dibagi orang-orang seperti ini. Yang pertama yang dikatakan seperti Ham. Ya, saya urutkan, ya ini pendapat saya sih. Kalau urutannya sesuai kelahiran berarti kalau Yafet lebih dulu lahirnya daripada Shem. Dan kemudian Shem yang sekarang disebut pertama, kemungkinan ya tinggal dibalik kan. Kalau firman Tuhan bilang apa? Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang kemudian dari terdahulu. Nah, berarti kemungkinan besar
Anak pertamanya Ham, bener 100 ya. Tapi ya itu dasarnya itu. Kemungkinan besar Ham, Yafet, kemudian Shem. Ini kemungkinan loh ya. Saya enggak pastikan loh ya, karena enggak disebut ya. Kemungkinan besar Ham. Ham itu adalah anak yang pertama. Dan signifikansinya apa? Kalau berdasarkan di Targum Pseudo Yonatan yang tadi kita baca, berarti nanti ada orang-orang yang mungkin posisinya sama seperti Ham. Di tengah konflik keluarga mungkin, tanda kutip. Ham adalah satu anak yang merespon dengan tidak tepat. Dan nanti di era mesianik akan ada orang-orang, akan ada bangsa-bangsa yang akan meresponi dengan tidak tepat. Ya, ini digambarkan Gentiles, bangsa Gentiles yang mereka akan bangkit melawan bangsa pilihan, otomatis melawan waktu Mesias sudah datang. Waktu Mesias sudah datang dan memerintah bangsa pilihan, bangsa-bangsa ini akan maju melawan mereka. Melawan pasukan Mesias yang ada. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Sesuai dengan nubuatan kepada Ham. Endingnya mereka akan menjadi budak. Dan itu dikonfirmasi di dalam nubuatan Yesaya pasal 14 ayat yang kedua. Oleh karena itu malam hari ini terusannya dari khotbah-khotbah yang lalu, termasuk khotbah yang minggu kemarin yang ikut dengerin Pak Wang. Sekarang kita berada di pihak mana? Kita harus putuskan. Kenapa? Sekarang waktunya, bukan nanti. Kalau nanti takutnya telat. Kalau nanti kita milih pihak mana, takutnya. Kenapa? Karena berikutnya, anak berikutnya, yaitu nubuatan tentang Yafet. Yafet dia akan mendapat reward apa? Mendapat reward kain kafan. Dikubur di tanah Israel. Oke, masih oke. Ini adalah gambaran dari Gentiles yang mungkin hari ini sebelum Mesias datang, mereka menentang bangsa pilihan, mereka tidak suka, mereka seperti yang terjadi hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini apa yang dialami oleh bangsa pilihan, mereka seperti berdiri seorang diri di tengah dunia ini. Itu yang mereka alami hari-hari ini. Dan di peperangan yang terjadi, mereka mungkin mengambil di awal mereka mungkin tidak berpihak kepada Mesias dan saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya ketika Mesias itu datang menyatakan diri sebagai raja dan mungkin dia berperang menang dan dia lakukan ini semua, akhirnya mereka memutuskan diri untuk apa? Oke, sekarang aku tunduk di bawah otoritas Mesias yang sudah datang. Jangan dipikir nanti Mesias kita, Yeshua, akan datang seperti bayi lagi, saudara. Bayi lucu, gitu ya, gemesin dan lain sebagainya. Wah, nanti khotbah lagi di atas bukit. Ayo anak-anak gini. Ya mungkin ya masih kayak gitu. Tetapi ada sisi lain yang sebelumnya tidak muncul di dalam kedatangannya yang pertama, yaitu apa? Dia akan datang membawa tongkat otoritas. Dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai penguasa. Dia datang sebagai panglima perang. Itu sisi yang sebelumnya tidak ada di kedatangannya yang pertama. Yang akan kita lihat di kedatangan yang kedua. Dan melihat semua itu, golongan yang Yafet ini mereka mungkin gentar. Akhirnya mereka memutuskan, oke, aku akan menunjukkan diri. Aku akan ikut. Wis, aku boloan aja wis sama bangsa pilihan, sama Mesias, daripada aku dapat masalah. Tetapi orang-orang yang seperti itu memutuskan ketika itu rewardnya tidak seperti yang didapat oleh Shem. Yang berinisiatif pertama. Bahkan sebelum Yafet menyadari apa yang terjadi, Shem sudah melakukan inisiatif terlebih dahulu. Dan siapa? Nubuatan apa
yang akan menggenapi. Siapa yang akan menggenapi nubuatan ini? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Dari Efesus. Efesus pasal yang ketiga. Shem pasti, Shem itu keturunan Shem secara jasmani siapa? Bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi. Itu keturunan secara jasmani. Terus mungkin saudara tanya, loh terus kita nih mana? Ya kan? Loh kita sekarang gimana dong? Kita ini Yafet apa Shem ya kan? Apa Meroham ya. Sekarang adalah waktunya saudara menentukan gitu ya kan? Saudara nanti mau menggenapi nubuatannya siapa? Nubuatan untuk Ham, nubuatan untuk Yafet, atau nubuatan untuk Shem? Itu di tangan saudara hari ini. Ya, kenapa? Kenapa? Karena di Efesus dicatat. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saya langsung ya, ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, siapa orang-orang bukan Yahudi? Kasih tahu kiri kanan saudara, ya kamu. Ya kamu orang-orang bukan Yahudi. Ya kita semua ini loh saudara ya. Kita semua ini loh orang-orang bukan Yahudi. Karena berita Injil, kita sekarang mengerti berita Injil itu apa? Berita Injil itu apa? Berita tentang kerajaan Mesias. Berita tentang kerajaan Yeshua yang akan ditegakkan di atas muka bumi ini. Bukan hanya mengaku dengan mulut percaya Yeshua kemudian diselamatkan. No. Tidak semudah itu. Tetapi masuk ke dalam apa? Menjadi bagian dari berita itu, ya kan? Berita tentang apa? Tentang kerajaan yang akan ditegakkan. Turut menjadi apa? Ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yeshua. Saya quotes dari Complete Jewish Bible katakan seperti in union with the Messiah, di dalam satu kesatuan dengan Mesias. Sekarang saudara sudah menjadi satu dengan Mesias apa belum? Amin, ya kan? Artinya apa? Artinya kita harus mengenal Mesias kita itu seperti apa. Yeshua Mesias kita adalah Mesias yang dia menegakkan Torah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia Mesias bangsa orang Yahudi yang mana dia berdiri bersama dengan saudara-saudaranya Yahudi secara jasmani. Dia adalah Mesias yang pasti, tidak antisemitis, pasti. Dan sekarang pertanyaannya, kita hari ini sudah satu kesatuan dengan Mesias atau belum? Ya kan? Kalau saudara ngikuti apa yang Tuhan bukakan di tempat ini. Kalau istilahnya Baruch Hashem. Kita semua juga berdiri di satu pihak dengan siapa? Dengan Yeshua Mesias kita. Di satu kesatuan dengan Mesias kita Yeshua dan melalui kabar baik Injil, kabar tentang kerajaan yang akan ditegakkan oleh Mesias kita. The Gentiles kita were to be joint heirs. Akan menjadi apa? Pewaris. Sama-sama pewaris. Wow. Pewaris bersama siapa? Pewaris di dalam keluarga Bapa di surga. Artinya apa? Hari ini kalau saudara memutuskan, saudara mengikuti jalan ini, track ini, nanti kita akan mendapat reward yang sama, ya kan? Kita tidak menggantikan posisi bangsa Israel, no. Tetapi apa? Kita jadi joint heirs. Kita akan mendapat warisan yang sama bersama dengan mereka. Joint heirs, a joint body, and joint sharers with the Jews, loh, kan? Bersama dengan bangsa Yahudi di dalam apa yang Tuhan sudah janjikan. Di Efesus loh ini, Efesus menulis seperti itu. Kuncinya apa? Union dengan Mesias. Dan saudara, sekarang kita berada di dalam, kita mengenal dan kita menggenapi apa?
kabar tentang kerajaan Yeshua. Saudara menjadi bagian dari kerajaan Yeshua yang sudah ditegakkan dan akan ditegakkan lebih lagi nanti di masa yang akan datang. Artinya apa? Kita akan mendapat bagian di dalam sama dengan di dalam reward yang diterima oleh Shem. Oh. Tetapi kuncinya apa? Kita harus putuskan. Sekarang kita di pihak mana? Sekarang kita apa yang sudah kita lakukan untuk kerajaan surga? Sekarang apakah kita sudah mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya? Sekarang, jangan nanti. Sekarang. Mari jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan, supaya kita semua menjadi wadah yang layak untuk menerima berkat Tuhan. Yivarekha Adonai vayismerekha. Kiranya Tuhan Raja semesta alam memberkati kehidupan kita semua. Dan Dia akan mencurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan kita, meluap, meluber. Supaya apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu yang belum kita alami, sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Percayalah, berkat Tuhan juga disertai dengan perlindungan dari Tuhan. Supaya kita tetap setia dan kita tetap teguh berjalan di dalam jalur kebenaran Tuhan. Yair Adonai Panaif Elecha Vichunecha. Dan Dia akan memancarkan sinar kemuliaan dari wajahnya. Sinar kemuliaan yang akan menghadirkan terang di dalam kehidupan kita. Supaya kita semua bisa melampaui. Kita semua boleh mengalahkan setiap kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap sudut-sudut relung hati kita yang mungkin kita sendiri tidak sadar. Akan Tuhan terangi dengan terangnya yang ajaib. Ketika terangnya itu menerangi seluruh kehidupan kita, percayalah, maka kita akan menerima favor, perkenanan dari Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita berkenan di hadapan manusia yang lain. Yisa Adonai Panai Velecha Vayasem Lecha Shalom. Dan Dia akan menengadahkan wajahnya, memandang kita dengan penuh kasih sayang, seperti seorang bapa yang dengan bangga dia menggendong anaknya yang tersayang. Demikianlah hidup saudara dan saya. Itulah siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengar panggilan Tuhan untuk kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, maka percayalah, shalom, damai sejahtera dari tata yang tertinggi, yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini, yang tidak bisa dibeli oleh semua harta yang ada di dunia ini. Tuhan sudah menyediakannya bagi kehidupan kita semua. Sukacita, damai sejahtera, hikmat, understanding, pengertian firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan, perlindungan yang total. Semua yang tidak bisa disediakan oleh manusia, Tuhan sudah menyediakan bagi kita semua. Oleh karena itu, terima berkat Tuhan di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Terima, terima, terima.